Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati, semoga semua hati kita diberi cahaya hidayah Allah Jalla Jalaluh. Kembali kali ini majelis cahaya hati bersama murabbi kita Ustaz Dr. Amir Faisal Fat. Kita membahas apa, Dokter? Insyaallah akan membahas surah Al-Insyirah. Membahas surah Al-Insyirah, surah yang ke 94 dalam Al-Quran. Silakan di rumah, dimanapun buka bersama kita surah Al-Insyirah, surah yang ke-94. Qari Ustaz Mujiyadi, beliau dari Sudan, kelahiran Indonesia. Beliau seorang hafal Al-Quran. Silahkan ikhwah nikmati tadabbur Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwatal iman, majelis cahaya hati rahimakumullah, dimanapun anda berada. Surah Al-Insyirah yang barusan kita dengarkan bersama-sama, intinya adalah sebuah pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di dalamnya banyak pembahasan yang detail ketika kita masuk kepada rahasia bahasa, karena memang setiap kalimat dalam Al-Quran adalah merupakan mukjizat.
seandainya kita diajak untuk mentadabburi kata demi kata dalam surah ini, tak terhingga sentuhan ke dalam jiwa kita. Dan tak terhingga indahnya rangkaian kata-kata tersebut. Karena yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha mengetahui. Dan kita semua harus belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bekali kita akal yang terbatas. Maka tidak boleh manusia merasa independen dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengakui keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus tunduk, belajar, siap bertalaki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita baru paham sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ketika dia mengatakan bahwa al-ilmu kalma. Ilmu itu seperti air. Fa innahu la yasilu ila makanin ali. Air itu tidak pernah mau mengalir ke tempat yang tinggi. Dia hanya mau mengalir ke tempat yang rendah. Maka siapa yang merendah di depan majelis ilmu, dia ingin bertalaki ilmu tersebut, maka dia akan baru mendapatkan ilmu. Tetapi siapa yang merasa tinggi, merasa sudah cukup, merasa sudah hebat, dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Mengapa dikatakan bahwa surah ini merupakan pesan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan beberapa tanda dalam surah ini. Allah menyebutkan dalam surah ini ada kata kah, kamu, berkali-kali, hampir setiap ayat. Laka, angka, wizroka. Ini semua setiap kata. Kamu, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, kalau kita perhatikan dalam surah ini secara zahir, seakan-akan merupakan pesan yang mengalir. Dan memang Al-Quran punya tabiat yang ajaib, luar biasa. Kalau kita membacanya dari awal sampai akhir, seperti sungai yang tanpa ada keterputusan. Kita diajak berenang-renang di atasnya, tanpa merasa tiba-tiba kita sudah dipindahkan ke dalam belahan yang lain, ke tempat yang lain. Dan itulah indahnya Al-Quran. Lain dengan buku-buku biasa. Buku-buku biasa ada bab, ada subjudul. Sehingga kita untuk pindah ke bab yang lain harus membuka lembaran dan menyiapkan sebuah persiapan baru. Karena kita akan membahas tema yang baru lagi. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran mengajak kita pindah dari tempat ke tempat. Bahkan kita kadang-kadang diajak berjalan-jalan ke alam yang berbeda. Alam akhirat. Lalu tiba-tiba kemudian dipindahkan ke alam yang berbeda lagi. Alam dunia. Terus demikian, tanpa terasa kita diajak melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya bisa mengatakan ketika itu, Subhanak, la ilma lana, illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Ternyata kami tidak punya ilmu apa-apa. Dan Engkau yang memiliki segala ilmu. Perhatikan. Mari kita masuk ke dalam surah ini. Ayat pertama, Allah berpesan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah membekali sebuah lapang dada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membersihkan Rasulullah dari dosa. Yang ketiga, Allah membekali Rasulullah SAW bahwa Allah telah mengangkat namanya. Yang keempat, Allah telah membekali Rasulullah SAW sebuah semangat tidak berhenti untuk beramal. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekali Rasulullah SAW kesungguhan untuk mengisi waktu, jangan sampai sia-sia. Semua waktu adalah amal.
Dan yang terakhir, yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali Rasulullah SAW sebuah keikhlasan. Mari kita bahas satu persatu secara ringkas dalam pertemuan yang sangat singkat ini, keenam bekal ini. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Seakan Allah mengatakan, lapangkan dadamu. Hidup penuh dengan ujian. Dunia penuh dengan masalah. Kalau ingin tidak punya masalah, masuklah surga. Karena di surga tidak ada masalah. Selama di dunia, pasti kamu akan menghadapi masalah. Maka hanya satu bekal yang harus kamu punya. Lapangkan dadamu. Gajah yang besar, di lapangan yang luas, terasa kecil. Tapi tikus yang kecil, di kamar tidur kita yang sempit, terasa besar. Karenanya, orang yang berlapang dada, tidak akan pernah disibukkan dengan berbagai masalah apapun di dunia. Sebesar apapun sebuah masalah yang dihadapi, ketika seseorang berlapang dada, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengannya. Ini bekal yang pertama. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata al-wizr bisa berarti beban, tapi juga bisa berarti dosa. Dalam ayat yang lain Allah firman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Di sini bahwa di hari kiamat nanti tidak ada seorang menanggung dosa orang lain. Allah berpesan bahwa syarat yang kedua untuk mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian ini, bersihkan dirimu dari dosa. Karena dosa seperti sebuah beban yang memberatkan punggung. Orang yang tadi malam habis mabok tidak akan bangun sholat subuh. Orang yang tadi malam sibuk dengan berdansa di dugem tidak akan bangun sholat tahajud. Karena beban di punggungnya berat. Digelayuti dari dosa-dosa tersebut. Bekal yang ketiga, Allah mengangkat nama, wa rafa'na laka dzikrak. Di sini Allah seakan mengatakan bahwa Muhammad, aku perkenalkan namamu, bahwa engkau hambaku. Setiap disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap azan disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap khutib di hari Jumat, setiap menyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di sini Allah seakan mengatakan bahwa perkenalkan dirimu sebagai orang baik. Karena orang yang baik, dikenal baik, dia akan dibuka pintu-pintu kebaikan. Syekhuna, Ustadzuna Muhammad Arifin dikenal sebagai Ustadz. Maka dibuka pintu kebaikan. Setiap orang nelpon, pasti undangan ceramah, undangan ngisi pengajian. Gak ada orang undang ke tempat maksiat. Tidak ada berani. Kenapa? Ini orang baik. Maka orang yang kenal kebaikannya tidak akan diajak ke tempat-tempat maksiat. Maka di sini warafa'na laka dzikrak, bikin orang kenal bahwa kamu orang baik. Kemudian bekal berikutnya, kerja keras. Karena hidup akan terasa lezat ketika seorang bekerja keras. Inilah makna ayat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usr artinya berlah-lelah, bercapek-capek. Yusr di antara maknanya kemudahan atau surga. Maka seorang dapat surga setelah berlah-lelah. Seorang akan merasa nikmat surga kalau dia bercapek-capek. Karenanya orang kafir, karena dia sudah terlanjur senang duluan, ketika nanti sampai di surga, ketika sampai di akhirat, ditawarin surga, dia tidak mau. Kenapa? Aku sudah senang duluan. Begitulah mereka tidak pernah mau mendapatkan kesenangan karena mereka sudah senang duluan. Kemudian yang kelima, yaitu isi waktu, jangan sampai sia-sia. Faida faraghta fansab. Faida faraghta min amalin min tu'atin insab bi tu'atin ukhra. Setelah kamu selesai melakukan ketaatan, segera isi ketaatan lain. Selesai baca Quran, berzikir, selesai salat, bersedekah dan seterusnya. Jangan sampai ada waktu terbuang. Begitulah seorang mukmin. Kalau orang kafir mengatakan the time is money, kita mengatakan the time is reward. Waktu adalah pahala. Kita selalu memburu, jangan sampai ada waktu yang kosong kecuali kita isi pahala. Yang terakhir, yang keenam adalah wa ila rabbika farghab. Satu kata untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup ini, yaitu ikhlaskan semuanya
Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang memburu pujian orang, tidak akan pernah dia mendapatkan kebahagiaan. Hanya satu, dia dapat bahagia ketika dia memburu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memburu pahala darinya. Allahu Akbar. Tidak akan pernah bahagia mereka yang memburu selain Allah. Kebahagiaan kalau ia benar-benar memburu Allah dan ridhonya. Cari dunia ini lelah, tapi cari akhirat walau lelah, tapi sangat nikmat. Ruh yang nikmat tidak terasa lelahnya jasad, karena Allah janjikan dengan ridho dan surganya. Itulah yang buat hamba beriman mau berlelah-lelah dalam hidup sesaat di dunia ini. Malam ia bangun, baca Quran, istighfar waktu sahur, berjamaah di masjid, tidak keluar kecuali isyraq. Nanti duha lagi, terjaga wudhu, cari rezeki yang halal, dapat nikmat, ia sedekahkan di jalan Allah. Ia berbuat baik, rendah hati. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, amal saleh, kemudian akhlak, dakwah dan muhasabah diri. Teruslah bimbing kami. Ikhwah, terima kasih amal jariah, dan ini bagian dari bekal hidup kita di akhirat nanti. Dan ini tugas hidup kita di dunia, di antaranya bersedekah. Silahkan hubungi Akhi Awaludin 0856 90010. 0856 90010 untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Az-Zikra. Jazakumullah. Dr. Amir Faisal Fat, terbatas waktu. Tapi kalau ingin ngaji terus datang di sini. Insya Allah beliau rutin akan mengajar kita di sini. Makasih Akhi Muji. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali dibahagiakan oleh Allah. Senang, bahagia, ini wajah-wajah bercahaya semua. Karena senangnya berjamaah di masjid. Dan ikhwah fillah, majelis cahaya hati, setiap subuh Arifin bertemu dengan jamaah ini. Karena memang setiap subuh kami menjaga amalan sunnah Nabi. Tidak hanya sholat berjamaah di masjid yang kami cintai, tapi kami juga melanjutkan dengan kajian Isyraq hingga matahari terbit. Karena kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Rasulullah SAW yang berjanji kepada kami, karena siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, lalu ia ikuti kajian Al-Quran halaqah, Al-Quran halaqah dalam penantian Isyraq, masuk Isyraq, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat,
Misalnya di Mekah Madinah itu ada jam isroknya. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu yang buat orang beriman mengiler. Makanya kami tidak mau keluar dari masjid. Kami cinta Allah, kami cinta Rasulullah. Kami ingin selamat di dunia yang sebentar. Apalagi di akhirat nanti. Segera kita kembali mengaji dengan tema 7 golongan penghuni surga bersama Ustadz Muhammad Nuh. Dan sebelumnya kita buka surah Abasa ayat 34 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Saat itu setiap orang kafir meninggalkan temannya, ibu dan bapaknya, istri dan anak-anaknya. Saat itu setiap manusia sibuk dengan urusannya sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dahsyat sekali hari perpisahan, dahsyat. Nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah wa na'udzubika min sakhatika wa nasihati kami Ustadz Muhammad Nuh agar kami selamat, keluarga kami, sahabat kami di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk percaya dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world. Di dalam kehidupan akhirat itu Allah gambarkan dalam surat Abasa dari ayat 34 sampai 37. Hari yang pada lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Sangat boleh jadi pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada hari itu seorang bapak sudah tidak ingat lagi kepada anaknya. Seorang yang sedang memadu kasih pun sudah tidak ingat lagi terhadap yang dikasihinya. Sebab apa? Bingung ngurusin masing-masing. Yang sholat bingung nanti di hari kiamat. Apakah sholatnya diterima atau tidak? Kalau yang sholat aja bingung, apalagi yang tidak sholat. Sangat boleh jadi dalam kehidupan akhirat itu, di mana gempa bumi, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu air laut tumpah ke daratan, tsunami kata orang sekarang, lalu hidup mati akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam kebingungan dan kesibukan itu, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, dia mah kalem. Orang lain kepanasan, dia mah keteduhan. Siapa sih mereka itu? Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan Majelis Daya Hati Antep ini.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk dalam salah satu ketujuh golongan yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur ketujuh-tujuhnya ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bersumber dari sebuah hadis Nabi di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan mendapat naungan dari Allah. Padahal sangat boleh jadi pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka itu? Yang pertama kata baginda Rasul, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara, tiap kita adalah pemimpin. Besar kecil pemimpin tergantung terhadap apa yang kita pimpin. Ibu adalah pemimpin bagi anak-anak ibu. Suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Pak Gubernur adalah pemimpin di provinsinya. Dan itu akan diminta pertanggungan jawab. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Lalu apa artinya adil? Al-adlu huwa wad'u syai'i fi mahallih. Yakni meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu namanya adil. Contoh misalnya, ibu punya 3 anak. Yang satu usia SD, yang kedua usia SMP, yang ketiga usia SMA. Kemudian ibu memberikan uang saku kepada anak SD 10.000 umpamanya. Yang SMP 20.000 misalnya. Kemudian yang SMA 30.000 contohnya. Itu namanya adil. Sebab kebutuhan SD, SMP, SMA berbeda. Yang tidak adil adalah bila ibu ngasih uang SD 30.000, SMP 30.000, SMA 30.000. Nominalnya sama, tapi dalam Islam justru tidak adil. Yang kedua, syab nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang rajin ibadah kepada Allah. Kenapa Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apakah orang tua yang rajin ibadah Allah tidak senang? Jawabannya tentu Allah senang. Tetapi Allah lebih senang lagi kalau ada adik-adik remaja datang ke masjid, datang ke majelis zikir. Dia senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Ini contoh nih, pemuda-pemudi yang soleh-soleh. Amin. 2 tuh. 3. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, sedang tugas. Tapi hatinya, jiwa dan pikirannya selalu bagaimana memikirkan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi tama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang berkasih sayang, yang ketika dia bertemu dan berpisah hanya kepada Allah. Kita berteman hanya karena Allah. Bukan karena dia cantik kita cintai, bukan. Bukan karena dia ganteng kita kagumi, bukan. Bukan karena dia kaya lalu kita dekati, bukan. Bukan karena dia punya jabatan lalu kita dekati, itu tidak. Tapi semata-mata karena Allah. Orang yang bertemu, berpisah, bersahabat karena Allah. Nih model begini akan mendapat perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atu matu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhufullaha rabbal alamin. Seseorang yang diajak wanita cantik, bangsawan, yang orang itu menolak ajakan untuk berbuat yang tidak senonoh.
Sehingga dia berkata, inni akhufullaha rabbal alamin. Maaf, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Beberapa contoh yang kita kenal adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu kenal Nabi Yusuf, Bu? Kenal. Kenal di mana? Itu Nabi Yusuf. Kalau kita lihat surat Yusuf, kita baca, kita hayati. Sungguh luar biasa. Diajak kencan, menolak. Ini harus kita contoh pemuda-pemuda semacam ini. Diajak mesum, diajak berzina. Dia tidak mau dengan berkata, inni akhufullaha rabbal alamin. 5. Masih ada waktu hadirin. 2 lagi. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yakni seseorang yang bersedekah dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Bersedekah diumumkan bagus. Tujuannya memotivasi untuk fastabiqul khairat. Sebab kalau tidak diumumkan khawatir yang lainnya nggak nyumbang. Umumkan, bagus. Bagus. Sumbangan itu mah Pak, yang penting ikhlas. Soal besar mah nomor 1. Yang ke-6. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Yakni seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian sehingga meneteskan air mata, menangis di keningan malam. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah ya. Semuanya ingin selamat. Maka masuklah amaliyah yang dilakukan 7 golongan ini. Tadi waktu Ustaz menyebut syabun nasyafi ibaratil arifin, senang melihat remaja-remaja saat nafsu bergejolak, keinginan maksiat ada, tapi dikendalikan dalam taat kepada Allah. Dan Allah pun memuji pemuda-pemudi yang taat. Dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Maka Allah tambahkan hidayah iman untuk mereka. Lingkungannya maksiat, tapi dia tegar, menjadi cahaya. Buffer generation, generasi penyangga kayak batu karang. Diterjang gelombang maksiat, badai kebatilan, dia tahan. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Senang berjamaah di masjid. Ini semua bahagia antum sampaikan, memberi semangat lagi pada kami. Mu'allak, bahkan bukan lagi mu'allak. Udah tidur dia di masjid. Ada anak muda di sini yang nggak pulang-pulang dia. Saking mahabbahnya kepada Allah, mahabbahnya pada Rasulullah SAW, mahabbahnya pada sunnah. Bukan tidak punya rumah dia punya rumah. Bukan tidak punya bini, punya bini-bini dia. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah. Dia lebih memilih kelezatan rohani. Ada kalimat yang terakhir. Hamba yang benar-benar mencintai Allah, pasti dia ingin selalu berduaan dengan Allah. Disitulah ia menumpahkan semua rintihan hatinya. Dan tidak terasa air matanya pun menetes. Zakarallah khaliyan fafadat ainahu. Dalam kesendiriannya dia mengingat Allah, lalu air matanya menetes. Jazakumullah Ustadz Muhammad Nuh. Terima kasih Ustadz Surur. Jangan lupa amal jariah, selalu Arifin ingatkan. Insya Allah amal jariah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal jariah ikhwah walaupun 100 rupiah serpihan semen itu akan menjadi penerang di alam kubur dan menolong kita di akhirat nanti. Akhi yang ingin beramal hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010
0856 90.010. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi